Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam kolom komentar tentang tolong dokter, orang tua saya setiap hari diuap Combifen, Nebul Combifen seperti ini. Apa pantangan makanan yang tidak boleh dimakan? Nah, bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, Combifen ini merupakan obat asma dan juga obat PPOK yang diberikan secara inhalasi dengan menggunakan alat nebulizer. Obat ini mengandung ipratropium bromide dan salbutamol sulfat. Nah, pada penderita PPOK biasanya nebul ini diberikan ketika terjadi serangan akut ya teman-teman. Jika tidak terjadi serangan, biasanya dengan menggunakan alat bukan alat nebul ya teman-teman, tapi menggunakan alat seperti seretide atau obat-obat yang dihirup, tapi tidak menggunakan alat nebulizer. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa pantangan makanan ketika menggunakan nebul Combifen ini? Sebenarnya yang menjadi fokus kita adalah apa faktor pemicu dari PPOK dan asmanya ketika memakai ini. Jadi yang perlu diperhatikan pada penderita asma adalah mengetahui apa faktor pencetus dari serangan asmanya. Bisa contohnya udara dingin, atau abu, atau serbuk bunga, atau alergen-alergen lain yang bisa memicu asma. Nah, jika sudah mengetahui apa faktor pemicunya, maka jauhilah faktor pemicu atau faktor pencetusnya. Dan juga contohnya pada penderita PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, maka sebaiknya ketika menggunakan obat ini, jauhkan pasien dari contohnya asap rokok, asap bakaran-bakaran sampah, atau bakaran-bakaran yang bisa memicu serangan pada PPOK. Jadi sebenarnya tidak ada pantangan makanan ya teman-teman pada penderita PPOK. Hanya pada penderita PPOK harus dijauhi pasien dengan asap-asapan atau bakaran-bakaran atau asap rokok. Dan pada penderita asma, jauhi makanan-makanan atau kondisi-kondisi yang bisa memicu serangan asma. Jadi untuk secara umum tidak ada pantangan makanan untuk menurunkan dari efektivitas alat obat nebul Combifen ini ya teman-teman. Tetapi yang perlu diperhatikan apa faktor pencetus pada asma, dan juga pada penderita PPOK jauhilah asap, baik itu asap rokok atau asap dari bakaran-bakaran yang bisa memicu kekambuhan dari PPOK itu sendiri. Oke teman-teman, sebaiknya saran saya obat nebul ini tidak boleh digunakan setiap hari ya teman-teman, hanya jika terjadi serangan saja. Nah, untuk maintenance teman-teman bisa menggunakan contohnya seretide inhaler atau obat-obat hirup yang tentunya didapatkan dari dokter paru atau dokter penyakit dalam. Terima kasih teman-teman, semoga bisa membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.